Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nur Hayati Education. Today we are going to be learning about tenses. How many tenses do English speaker actually use in daily activity? Ada berapa banyak tenses ya yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa tenses yang sering kita gunakan atau yang sering orang gunakan dalam percakapan sehari-hari. Apa sajakah tenses tersebut? Oke, kalian ingin tahu bukan? Oke deh, langsung saja. Let's get started. Oke, sebenarnya ada berapa banyak tenses sih yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari? Jadi sebenarnya ada 6 tenses yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Apa sajakah itu? Oke, yang pertama yaitu simple present tense. Sebenarnya apa sih simple present itu? Simple present adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kalimat sederhana yang terjadi saat ini. Bisa jadi kebiasaan yang terjadi berulang-ulang atau suatu fakta atau kebenaran umum. Saya contohkan, I study English every day. Artinya, saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Nah, dalam kata I study English every day adalah time sinyal untuk simple present tense. Oke? And then study. Study itu adalah verb nomor 1 atau verb 1. Jadi kata kerja bentuk pertama, study. I itu adalah sebagai subjek. Jadi I study English every day. I study English every day itu adalah kalimat positif. Dan sekarang ayo kita rubah ke dalam bentuk negatif. I do not study English every day. Artinya, saya tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Jadi, subjeknya tetap I. Untuk negatifnya, kita pakai do plus not plus kata kerja study bentuk pertama dan lanjut kalimat seterusnya. Jadi kalimat positifnya I study English every day, kalimat negatifnya I do not study English every day, dan kita akan ubah ke kalimat interrogatif, kalimat tanya. Do I study English every day? Subjeknya I bisa juga diganti dengan you. Do you study English every day? Nah, artinya apakah kamu belajar bahasa Inggris setiap hari? Itu tadi 3 kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam simple present tense. Oke, langsung saja kita masuk yang nomor 2, present continuous tense. Present continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi saat kita berbicara. Nah, jadi seperti sekarang ini, you are watching me. Kalian sedang melihat atau kalian sedang menonton saya. Jadi, saat ini kalian sedang menonton saya. Jadi bahasa Inggrisnya, you are watching me right now. Jadi, I am studying English right now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Kemungkinan saat kita mengucapkan I am studying English right now, saat ini juga kita itu sedang belajar bahasa Inggris. Nah, jadi misalnya, what are you doing? Nah, kita jawab, apa yang sedang kamu lakukan? What are you doing? I am studying English right now. Sekarang saya sedang belajar bahasa Inggris. Nah, itu adalah present continuous tense. Oke, itu adalah kalimat positif. Ayo kita rubah ke dalam kalimat negatif. Kalimat negatifnya berubah menjadi I am not studying English right now.
saya tidak sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Kalimat negatif tersebut, sekarang yuk kita rubah ke dalam interrogatif. Oke, am I studying English right now? Atau, are you studying English right now? Artinya, apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Itu tadi adalah 3 kalimat positif, interrogatif, dan negatif dalam present continuous tense. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 3, yaitu present perfect tense. Present perfect tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi di waktu lampau dan kemungkinan saat kita berbicara, kejadian tersebut baru saja selesai. Nah, gimana ya contohnya? Kejadian yang sudah terjadi pada waktu lampau, tapi kemungkinan saat kita berbicara, kejadian tersebut baru saja selesai terjadi. Oke, langsung saja contohnya. I have just studied English. I have just studied English. Atau I have studied English already. Artinya, saya baru saja selesai belajar bahasa Inggris. Oke, I have studied English already. Jadi, kita menggunakan have, subjeknya I, lanjut tambah have, lanjut tambah verbnya, kata kerjanya bentuk ketiga. Dari study, kita rubah menjadi studied. Nah, untuk they, we, I, you, itu untuk subjek they, we, I, you, kita menggunakan have. Tapi jika kita menggunakan subjek she, he, atau it, atau nama orang tapi satu, misalnya Rina, itu kita menggunakan has. Tapi kalau nama orang itu ada lebih dari satu, misalnya 2, Rina and Rudy, misalnya itu pakainya have. Oke, kalimat tersebut adalah kalimat positif dan kita akan ubah menjadi kalimat negatif. Kalimat negatifnya adalah I have not studied English already. Oke, terus kalimat tanyanya bagaimana? Kalimat tanyanya, have you studied English already? Oke teman-teman, kita akan masuk ke nomor 4, yaitu present perfect continuous tense. Apa itu present perfect continuous tense? Present perfect continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sudah terjadi pada waktu lampau, tetapi kemungkinan saat kita berbicara, kejadian tersebut masih berlangsung. Bagaimana? Apa ya maksudnya? Kejadian yang sudah terjadi pada waktu lampau, tapi kemungkinan saat kita berbicara masih terjadi atau sedang berlangsung. Oke, kita cek ya. I have been studying English for 1 hour. Jadi artinya saya sedang atau saya telah sedang belajar bahasa Inggris selama 1 jam. Jadi artinya sejam yang lalu kita sudah belajar bahasa Inggris dan sampai sekarang kita masih belajar bahasa Inggris dan sudah 1 jam. Tapi kita belum selesai loh, masih belajar. Paham ya teman-teman? Jadi, I have been studying English for 1 hour. Saya telah sedang belajar bahasa Inggris selama 1 jam. Jadi kalimat I have been studying English for 1 hour itu positif. Kita akan ubah menjadi negatif. I have not been studying English for 1 hour. Saya tidak telah sedang belajar bahasa Inggris selama 1 jam. Kalimat negatif tersebut akan saya ubah menjadi kalimat tanya. Have I been studying English for 1 hour? Atau have you been studying English for 1 hour? Apakah kamu telah sedang belajar bahasa Inggris selama 1 jam? Itu tadi sudah keempat tenses. Sekarang kita akan menggunakan tenses yang kelima, yaitu simple past tense. Simple past tense adalah
tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi di waktu lampau dan telah selesai di waktu lampau juga. Time sinyalnya yang akan kita gunakan yaitu yesterday. Kali ini kita menggunakan yesterday. Oke, langsung saja di contohnya. I studied English yesterday. Saya sudah belajar bahasa Inggris kemarin. Jadi I, subjeknya I. Oke. Verbnya studied itu adalah verb 2, kata kerja bentuk kedua. Dan English, I studied English. Oke. Kalimat I studied English akan saya ubah atau kita ubah menjadi kalimat negatif. Kita ubah menjadi I did not study English. Jadi subjeknya I, to be-nya yang tadinya nggak pakai to be, untuk simple past tense kita menggunakan did. Itu untuk khusus simple past tense, jadi to be-nya did. I did not study English. Jadi kata kerja untuk kalimat positif studied tadi verb 2, kata kerja bentuk kedua kita rubah menjadi bentuk pertama. Jadi untuk kalimat negatif, kalimat simple past tense, kata kerjanya berubah menjadi bentuk pertama. I did not study English yesterday. Saya tidak belajar bahasa Inggris kemarin. Oke, sekarang kita ubah ke dalam bentuk kalimat tanya atau interrogative sentence. Kalimat tanyanya to be ditaruh di depan. Did I study English yesterday? Kata kerja bentuk keduanya juga dirubah ke dalam bentuk pertama, dari studied menjadi study. Jadi did I study English yesterday atau did you study English yesterday? Apakah kamu belajar bahasa Inggris kemarin? Nah, mudah bukan? Oke, the last one, sekarang yang terakhir, yaitu simple future tense. Apa sih simple future tense? Jadi, simple future tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan terjadi, yang akan kita lakukan. Contohnya, atau langsung saja kalimatnya. I will study English tomorrow. Saya akan belajar bahasa Inggris besok. Tapi, orang banyak menggunakan I am going to study English. I am going to be learning English, kayak gitu ya. Tapi kalau untuk mengikuti rumusnya simple future tense, I will study English tomorrow. Saya akan belajar bahasa Inggris besok. Negatifnya, I will not study English. Saya tidak akan belajar bahasa Inggris. Dan kalimat tanyanya, will I study English tomorrow? Atau will you study English tomorrow? Apakah kamu akan belajar bahasa Inggris besok? Oke teman-teman, jadi how many tenses do English speaker actually use in daily activity? Ada berapa banyak tenses yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari? Ada 6 tenses. Saya ulangi sekali lagi. Simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, simple past tense, dan simple future tense. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian pembahasan kita tentang beberapa tenses yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.